Di pernikahannya, putri saya menggantung foto saya di pintu masuk dengan tulisan, "Dilarang masuk." Sebuah pukulan telak dari anak tunggal yang seharusnya menjadi kebanggaan dan kebahagiaan saya. Alih-alih merayakan, saya malah berbalik dan pergi, meninggalkan impian saya tentang keluarga bahagia. Namun, 3 jam kemudian, ponsel saya meledak dengan 73 panggilan tak terjawab. Pengkhianatannya telah berubah menjadi kekacauan. Sebelum kita melanjutkan, silakan berlangganan kanal ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda berada. Cahaya biru yang tajam mengiris lampu bacaku yang hangat bagai pisau tajam. Ponselku berdengung di sandaran tangan kulit, keras dan terus-menerus, menghancurkan malam Januari yang damai yang telah kubangun dengan hati-hati di sekelilingku. Koran berderak saat aku meraba-raba mencari perangkat itu, kacamata bacaku menangkap cahaya yang agresif itu. Ayah, Wajah Eva langsung muncul di layar, kegembiraannya begitu terpancar hingga seolah berdenyut di antara piksel-pikselnya. Aku punya kabar luar biasa. Aku bertunangan. Cangkir kopiku membeku setengah jalan ke bibirku. Di belakangnya, sekilas aku melihat sesuatu yang tampak seperti apartemen mewah. Meja marmernya, jendela setinggi langit-langitnya memperlihatkan cakrawala San Francisco yang berkilauan. Sayang, itu, aku mulai bicara, tetapi dia mengulurkan tangan kirinya ke arah kamera. Berlian itu menangkap setiap sumber cahaya di apartemennya, melemparkan pecahan-pecahan warna-warni ke pipinya yang memerah. Lihat cincin ini, ayah. Cantik sekali, ya? Sebelum aku sempat menjawab dengan tepat, wajah seorang pria muncul di sampingnya. Rahangnya tinggi dan tegas, rambut hitamnya ditata sempurna. Senyumnya seperti iklan pasta gigi. Mr. Rice. Suaranya memancarkan kepercayaan diri yang halus, yang dulu kupelajari untuk kuragukan saat aku bekerja di real estate. Saya Harold Kensington. Saya janji putri Anda akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ayah, aku turut bahagia. Ceritakan tentang Harold. Aku berhasil, berusaha mengimbangi energi mereka sambil mengamati orang asing yang entah bagaimana telah merebut hati putriku. Dia investor mata uang kripto yang sukses. Ayah, dia punya rencana yang sangat ambisius. Eva praktis terhuyung-huyung saat berbicara. Portofolio Harold mencakup startup blockchain dan usaha NFT. Pasar sedang fluktuatif akhir-akhir ini. Setelah Harold dengan halus, tangannya bergerak menyentuh bahu Eva. Ada sesuatu dalam gestur itu yang terasa posesif, alih-alih penuh kasih sayang. Tapi saya sudah melakukan diversifikasi di berbagai sektor. Teknologi, energi terbarukan, dan beberapa saham konvensional untuk stabilitas. Saya perhatikan bagaimana tatapannya tak pernah benar-benar bertemu dengan saya melalui kamera. Matanya melirik ke sesuatu di luar layar, mungkin perangkat lain, mungkin melihat waktu. Jam tangannya yang tampak mahal tertangkap cahaya, tetapi ada sesuatu dalam cara ia memposisikan pergelangan tangannya yang tampak disengaja, hampir seperti performatif. Kapan pernikahannya? Tanyaku. 15 Maret, pekik Eva. Aku tahu sebentar lagi, tapi Harold menemukan tempat yang luar biasa ini yang dibatalkan mendadak, Fairmont San Francisco. Percaya nggak percaya? 2 bulan. Mereka berencana menikah 2 bulan lagi. Cukup cepat, kataku hati-hati. Senyum Harold menegang hampir tak terlihat. Kalau Anda tahu, Pak. Lagi pula, Eva pantas mendapatkan pernikahan impiannya, dan tempat ini tak akan menunggu. Melalui layar, aku memperhatikannya tanpa sadar memutar-mutar cincin emas di jari kelingkingnya, kebiasaan gugup yang bertolak belakang dengan penampilannya yang rapi. Tangannya yang lain tetap kokoh di bahu Eva, ibu jarinya bergerak dalam lingkaran-lingkaran kecil yang terasa lebih mengendalikan daripada menenangkan. Harold sangat perhatian dalam segala hal, ujar Eva sambil membungkukkan badan ke arahnya. Dia yang mengurus semua vendor, urusannya. Aku hampir tidak perlu khawatir tentang apapun. Seharusnya itu membuatku senang. Namun, ada sesuatu yang dingin mengganjal di perutku. Yah, aku tak sabar bertemu denganmu, Harold, kataku, memaksakan kehangatan dalam suaraku. Begitu juga, Tuan Rice. Aku sudah banyak mendengar tentangmu.
Setelah obrolan seru tentang bunga dan catering, mereka akhirnya menutup telepon. Aku duduk di kursi kulitku sementara kegelapan kembali merayap masuk, cahaya ponsel meredup menjadi hitam di telapak tanganku. Koran tergeletak terlupakan di lantai, dan kopiku sudah dingin. Ada sesuatu tentang Harold yang menggangguku, meskipun aku tak tahu apa itu. Mungkin karena caranya mendominasi percakapan sambil terkesan hormat, atau bagaimana pakaian mahalnya terlihat agak salah, terlalu baru, terlalu sempurna, lebih seperti kostum daripada lemari pakaian. Aku menatap bayanganku di layar hitam, menyaksikan keraguanku sendiri berlipat ganda dalam kegelapan. Tiga bela sari malam yang jelisa telah berlalu sejak panggilan video itu. Ketika Harold menelepon, meminta percakapan empat mata, saya setuju, sebagian karena penasaran, dan sebagian lagi karena keinginan yang tak tergoyahkan untuk memahami apa yang mengganggu saya tentangnya. Kafe di Upper East Side Manhattan itu persis seperti tempat yang kukira akan dipilih Harold. Kekayaan yang bersahaja, meja marmer, dan semacam kerahasiaan yang datang dengan hidangan utama seharga $50. Aku melihatnya di bilik pojok, entah bagaimana tampak gugup meskipun setelan jas biru tuanya yang rapi. Pak Rich, terima kasih sudah datang. Ia berdiri untuk menjabat tanganku, genggamannya erat namun agak lembab. Silakan duduk. Boleh saya pesan sesuatu? Kopi saja. Aku mengamati wajahnya saat kami duduk berhadapan. Secara langsung, pesona yang dipoles itu tampak lebih rapuh, seperti lapisan mahal di atas kayu murahan. Bagaimana persiapan pernikahannya? Tanyaku. Luar biasa. Sebenarnya, itulah sebagian alasan aku ingin bicara denganmu. Dia memainkan cangkir kopinya, memutarnya tepat 90 derajat. Bolehkah aku mempercayakan sesuatu yang rahasia padamu? Pertanyaan itu menggantung di antara kami seperti jebakan yang menunggu untuk meledak. Tentu saya, kataku, meskipun setiap instinku berkata sebaliknya. Harold mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaranya menjadi bisikan konspirasi. Investasi saya dibekukan sementara karena kondisi pasar. Tidak ada yang serius. Peninjauan regulasi terhadap salah satu dana kripto saya seharusnya selesai dalam 6 bulan, tetapi ia berhenti sejenak, mendesah pelan. Eva memimpikan pernikahan bak negeri dongeng, dan saya tak sanggup mengecewakannya. Aku memperhatikan matanya saat ia berbicara. Matanya terfokus pada satu titik tepat di atas bahu kiriku, tanpa pernah bersentuhan langsung. Tempatnya mengharuskan pembayaran penuh di muka. Lanjutnya. Bunga, catering, semuanya. Jumlahnya lebih dari yang bisa kubayarkan saat ini tanpa menanggung kerugian besar atas asetku yang dibekukan. Berapa banyak yang kau butuhkan, Harold? $50.000 sudah cukup untuk semuanya. Aku akan mengembalikan setiap sennya di akhir tahun. Aku janji, dengan bunga, tentu saja. Ia merogoh jaketnya dan mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti dokumen resmi. Ini menunjukkan nilai portofolioku, lebih dari 2 juta aset, tapi untuk sementara tidak bisa diakses. Dokumen-dokumen itu tampak sah, penuh segel resmi dan bahasa hukum yang tak ku mengerti, tetapi ada sesuatu dalam cara ia menyusunnya dengan begitu lancar, bagaikan pesulap yang mengungkap kartu tersembunyi yang membuatku merinding. Tuan Rich, saya tahu ini kedengarannya seperti apa, tetapi saya mencintai putri Anda lebih dari apapun di dunia ini. Saya hanya ingin memberinya awal yang sempurna untuk kehidupan kami bersama. Harus kuakui, dia memang hebat. Kerentanannya tampak nyata, dokumentasinya meyakinkan, dan $50.000, meskipun signifikan, tidak akan menguras tabungan pensiunku. Baiklah, ku dengar diriku berkata, tapi Eva tidak boleh tahu tentang gini. Tentu saja. Dia pasti akan hancur memikirkan aku tidak bisa merawatnya dengan baik. Rasa lega langsung membanjiri wajahnya, hampir tampak tulus. Anda tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya, Pak. Saya menulis cek itu dengan lambat, tangan saya ragu-ragu di atas garis tanda tangan. Mata Harold menjikuti setiap jera campena saya seperti elang yang sedang mengamati mangsa. Begitu saya merobek cek itu, ia langsung menerjang meja untuk mengambilnya, lalu melipatnya dengan hati-hati ke dalam dompetnya. Anda tidak akan menyesal, Tuan Rich.
Eva akan mengadakan pernikahan terindah yang pernah ada di San Francisco. Ia segera pergi setelah itu, dengan alasan ada panggilan mendesak dari vendor. Saya duduk sendirian di kafe mahal itu, memperhatikan kopi saya mendingin, sementara orang-orang kaya New York mengobrol di sekitar saya tentang tren pasar dan rumah liburan. Ponselku terasa berat di saku. Seharusnya aku menelepon Eva, bertanya lebih lanjut tentang bisnis Harold, dan melakukan pengecekan dasar yang akan dilakukan orang rasional sebelum menyerahkan $50.000. Namun, aku menghabiskan kopiku dan pulang, memikul beban rahasia yang sudah terasa seperti sebuah kesalahan. 6 hari berlalu perlahan sejak pertemuan di kafe itu, setiap hari terasa lebih berat daripada sebelumnya. Aku bergerak di apartemenku di Brooklyn seperti hantu yang menghantui hidupnya sendiri. Telepon nirkabel tak pernah jauh dari genggamanku. Setiap permukaan seolah mengejekku. Dapur bersih tempat aku hampir tak makan. Ruang tamu tempat aku tak bisa berkonsentrasi membaca. Kamar tidur tempat tidur datang berserakan. Foto Margaret menatapku dari nakas, senyum lembutnya membeku di masa-masa indah. Aku mengambil bingkai perakitu, mengusap-usap kakaknya dengan ibu yariku. Margaret selalu berkata, kebenaran lebih penting daripada kenyamanan. Bisikku pada bayangannya. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Margaret tidak pernah mempercayai orang yang pandai bicara. Jangan pernah biarkan pesona mengalahkan nalurinya. Ketika Eva berusia 16 tahun dan ingin berkencan dengan cowok yang bawa motor itu, Margaret sudah melakukan pemeriksaan latar belakang yang pasti akan membuat FBI terkesan. Tapi Margaret sudah tiada, dan aku membuat keputusan yang terasa seperti pengkhianatan terhadap semua yang diajarkannya tentang melindungi putri kami. Ponsel di tanganku yang lain bergetar. Foto kontak Eva tersenyum padaku. Ia mewarisi mata intuitif ibunya, mata yang sama yang kini dikaburkan oleh cinta dan kepercayaan pada pria yang mungkin saja berbohong tentang segalanya. Aku menghubungi nomornya, menutup telepon sebelum berdering, lalu segera menghubungi lagi. Ayah, waktunya tepat. Aku baru pulang dari toko bunga. Bagaimana persiapan pernikahannya? Aku berusaha terdengar santai, meskipun suaraku terdengar tegang. Hebat, ayah. Harold sangat memperhatikan detail. Dia mengurus semuanya. Ben, fotografer, bahkan berkoordinasi dengan staf hotel. Aku hampir tidak perlu memikirkan apapun kecuali muncul dengan gaunku. Setiap kata yang antusias terasa seperti tusukan pisau kecil. Harold mengendalikan setiap aspek pernikahan mereka dengan uangnya, uangku. Eva, aku memulai, lalu berhenti. Janji yang kuucapkan pada Harold terasa seperti rantai yang melilit lidahku. Kau yakin kau kakap mengenal Harold? Tentu saja, ayah. Kenapa ayah bertanya? Suaranya berubah, agak defensif. Aku bisa mendengarnya mondar-mandir di apartemennya, mungkin merangkai bunga atau memilah-milah majalah pernikahan. Hanya urusan orang tua. Ayah baru kenal dia beberapa bulan. 6 bulan, tepatnya. Dan ketika kita bertemu orang yang tepat, waktu tidak lagi sama pentingnya. Dia tertawa, tapi terdengar dipaksakan. Kau menggayariku untuk memercayai instingku. Ingat? Yah, instingku bilang Harold cocok untukku. Sempurna. Kata itu terngiang di benak saya seperti bel peringatan. Tak ada yang sempurna, apalagi orang yang mengaku sempurna. Aku yakin kau benar, sayang. Aku tak sabar berdansa denganmu di pernikahanmu. Setelah menutup telepon, aku duduk di meja dapur dan mengeluarkan jurnal kulit pemberian Margaret bertahun-tahun lalu. Sebagian besar halamannya masih kosong. Aku memang tak pernah suka menuliskan pikiran. Malam ini terasa berbeda. Aku perlu merekam keputusan ini. Momen ketika aku memilih Angie Harold daripada naluri protektifku sendiri. 9 Februari 2025. Memberi Harold $50.000 untuk biaya pernikahan. Eva tidak tahu. Rasanya ada yang salah, tapi aku sudah berjanji. Margaret akan berkata, aku memang bodoh, tapi terkadang menjadi ayah yang baik berarti mempercayai pilihan putrimu, meskipun itu membuatmu takut. Aku menutup jurnal itu dan mengembalikannya ke laci. Di luar jendelaku,
Brooklyn ramai dengan kehidupan malam, pasangan-pasangan berjalan pulang setelah makan malam, keluarga-keluarga yang pergi menonton film hingga larut malam, ritme nyaman orang-orang biasa menjalani kehidupan biasa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku iri dengan masalah-masalah sederhana mereka. Pernikahannya tinggal 5 minggu lagi. 5 minggu lagi bagi Harold untuk membuktikan kecurigaanku salah, atau bagiku untuk menyadari betapa buruknya aku menilai pria yang ingin menikahi putriku. Aku mematikan lampu dapur dan menuju tempat tidur, sambil membawa foto Margaret. Kalaupun aku melakukan kesalahan, setidaknya aku tidak akan melakukannya sendirian. 3 hari telah berlalu sejak aku menulis kata-kata itu di jurnal Margaret. Kini aku berdiri di luar Le Bernardin, kuil kuliner Prancis di San Francisco, memandang melalui jendela setinggi langit-langit saat Harold dan Eva tertawa sambil menikmati gelas sampanye. Penerbangan pagi dari JFK membuatku jet lag dan mataku sayu. Tapi aku sudah mandi dan memakai setelan terbaikku, Brooks Brothers biru tua yang tiba-tiba terasa murahan di bawah lampu kristal restoran. Ayah. Eva menghampiriku dengan gaun zamrud yang berkibar, yang mungkin harganya lebih mahal daripada cicilan bulananku. Cincin pertunangannya menangkap setiap cahaya di ruangan itu saat ia memelukku dengan aroma parfum mahal dan kebahagiaan. Harold bangkit perlahan dari meja sudut mereka, gerakannya penuh perhitungan dan buas. Jas yang dikenakannya, wol arang dengan garis-garis halus, tampak seperti milik majalah. Uang $50.000 saya telah digunakan dengan baik. Tuan Rich, senang bertemu Anda lagi. Jabat tangannya terlalu lama. Ibu jarinya menekan buku-buku jari saya dengan kekuatan yang tidak perlu. Silakan duduk. Harold menunjuk kursi di seberang mereka, tetapi entah bagaimana ia memposisikan dirinya agar bisa melihat ruang makan dengan jelas. Saya memesan anggur, casak nemon trachet yang sangat cocok dipadukan dengan hidangan laut mereka. Sebelum saya sempat menjawab, ia memberi isyarat kepada sommelier, memulai diskusi mendetail tentang tanin dan penuaan kayu ek yang membuat saya merasa seperti turis dalam kehidupan putri saya sendiri. Menunya berubah setiap musim, lanjut Harold, tanpa repot-repot menyerahkan map bersampul kulit itu. Tapi saya merekomendasikan John Dory, kecuali Anda lebih suka sesuatu yang lebih tradisional. Kata tradisional itu terkesan merendahkan. Ayah ternyata cukup berani, kata Eva, sambil mengulurkan tangan untuk menggenggam tanganku. Ingat waktu ayah coba restoran sushi di pecinan? Pak Rich, apakah Anda masih pakai buku cek? Asli sekali. Senyum Harold tak pernah pudar, tapi matanya berkilat penuh kebencian. Rahangku terasa mengeras. Terkadang cara lama memang lebih ampuh. Tentu saja, tentu saja. Meskipun aku membayangkan mencatat pengeluaran pasti sulit tanpa perbankan digital. Ia bersandar di kursinya, satu lengan merangkul bahu Eva dengan posesif. Eva, ayahmu mungkin ingat waktu Bitcoin harganya cuma beberapa sen, kan, Pak? Harold, mungkin kita harus bahas hal lain. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Tentu saja, maaf. Aku lupa tidak semua orang bisa beradaptasi secepat itu dengan kenyataan baru. Ia menoleh ke Eva dengan kekhawatiran yang dramatis. Sayang, haruskah kita menjelaskan dasar-dasar mata uang kripto, atau itu akan terlalu membebani? Eva terkikik, benar-benar terkikik, seolah-olah aku kakek pikun yang butuh perlindungan dari konsep-konsep modern. Pelayan muncul dengan hidangan pertama kami, susunan kerang yang rumit yang dibedah Harold dengan presisi bedah sambil menjelaskan volatilitas pasar kepada Eva. Setiap beberapa menit ia akan melemparkan sesuatu padaku. Anda mungkin tertarik, Tuan Rich, sebelum kembali menggunakan jargon yang dirancang untuk mengucilkan saya. Harold, anda pintar sekali. Eva menatapnya dengan penuh kekaguman. Ayah, beruntung sekali ayah punya menantu seperti dia. Ketika ceknya tiba, Harold pamer menunjukkan kartu American Express hitam, menolak tawaran saya untuk menyumbang dengan murah hati. Silakan, Tuan Rice, ini traktiran saya. Tatapannya bertemu dengan tatapan saya dengan kejam dan penuh perhitungan. Saya pasti mampu. Di luar, aku naik taksi sementara Harold membantu Eva masuk ke Teslanya. Melalui jendela belakang, aku melihatnya mencium kening Eva dengan posesif yang lembut,
Tawanya menggema di udara malam bagai lagu kemenangan. Tanganku terkepal di pangkuanku sementara lampu-lampu kota mulai memudar. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Harold Kensington. Tidurku tak tertahankan. Aku berbaring di tempat tidur hotelku yang biasa saja sampai pukul 11.30, memutar ulang setiap seringai, setiap hinaan yang disengaja, setiap momen yang Harold buat aku merasa kecil di depan putriku sendiri. Akhirnya, aku menyerah dan pindah ke meja yang sempit, masih mengenakan kemeja makan malamku yang kusut dan dasi yang longgar. Kata sandi Wi-Fi hotel tertempel di dasar lampu. Saya membuka laptop dan menatap bilah pencarian, bingung harus mulai dari mana. Harold Kensington, Siam Engetic. Halaman pertama menampilkan profil LinkedIn dan beberapa penyebutan blog teknologi. Semuanya konsisten dengan ceritanya. Terlalu konsisten. Saya menggulir lebih dalam, menambahkan San Francisco untuk mempersempit hasil. Halaman ketiga menampilkan sesuatu yang berbeda. Sebuah pendaftaran bisnis untuk Kensington Digital Ventures yang diajukan hanya 6 bulan lalu. Alamatnya adalah toko UPS. Saya mencoba kasus penipuan Harold Kensington. Layar berkedip, lalu terisi penuh dokumen pengadilan. Pengadilan Tinggi Wilayah Los Angeles. Nomor kasus CV20247891. Harold James Kensington, terdakwa dalam gugatan perdata atas penggelapan dana, pencurian identitas, dan penipuan investasi. Kasus pengadilan di Los Angeles. Penipuan investasi, bisikku ke ruangan kosong. Tanganku gemetar saat membuka-buka halaman dokumen hukum. Penggugatnya adalah seorang perempuan bernama Rebecca Martinez, 31 tahun, yang telah memberi Harold $180.000 untuk apa yang ia yakini sebagai investasi mata uang kripto. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik berambut coklat dengan mata penuh percaya, mata yang sangat mirip dengan Eva. Saya mencari korban Harold Kensington, Los Angeles. Lebih banyak kasus muncul. Sarah Chen, $95.000. Jennifer Walsh, $240.000. Polanya selalu sama. Perempuan muda yang sukses. Janji peluang investasi selalu sama. Kerugian yang menghancurkan selalu sama. Harold Kensington dituduh mengelapkan $200.000. Saya membakakan sebuah artikel berita dengan suara serak. Tapi galeri foto itulah yang membuat darahku membeku. Harold bersama Rebecca di acara yang tampak seperti pesta pertunangan. Harold bersama Sarah di makan malam romantis. Harold bersama Jennifer, tangan kirinya dengan jelas memperlihatkan cincin berlian yang identik dengan milik Eva. Saya menghabiskan 4 jam berikutnya mencetak semuanya. Berkas pengadilan, artikel berita, kesaksian korban, laporan polisi. Printer pusat bisnis hotel bekerja lembur sementara saya membangun benteng bukti di sekitar laptop saya. Setiap dokumen mengungkap kengerian baru. Harold telah menggunakan setidaknya 3 nama belakang yang berbeda. Kensington, Morrison, dan Richards. Ia berspesialisasi dalam menyasar perempuan melalui aplikasi kencan, menciptakan persona yang rumit sebagai seorang pengusaha sukses. Fase keterlibatan berlangsung tepat 6 bulan, cukup lama untuk membangun kepercayaan dan mengakses rekening bank. Pukul 5 pagi, cangkir-cangkir kopi berserakan di meja, dan kemeja saya terbuka di kerah. Bukti-bukti tersebar di mana-mana. Foto-foto korban Harold sebelumnya. Tangkapan layar dokumen investasi palsu. Kesaksian dari keluarga-keluarga yang berduka. Astaga, apa yang dia lakukan pada putriku? Pertanyaan itu menggantung di udara hotel yang pengap bagaikan asap. Di luar, San Francisco mulai bangun. Para komuter pagi membeli kopi, para pelari berlarian di jalanan, orang-orang normal menjalani kehidupan normal. Sementara duniaku runtuh menjadi pola-pola kriminal dan janji-janji yang diingkari, aku menyusun dokumen-dokumen itu ke dalam map Manila. Setiap korban mendapatkan berkasnya sendiri. Map Rebecca adalah yang paling tebal. Dia telah melawan Harold di pengadilan selama 2 tahun sebelum akhirnya menyerah. Sarah telah mencoba memperingatkan perempuan lain secara daring hingga pengacara Harold membungkamnya. Jennifer menghilang begitu saja dari media sosial. Dokumen terakhirnya membuatku muak. Sebuah profil psikologis yang disusun oleh Unit Kejahatan Kerah Putih FBI.
Harold menunjukkan pola narsistik klasik dengan kecenderungan sosiopat, menunjukkan keahlian khusus dalam mengeksploitasi ikatan keluarga untuk mencapai tujuan finansial. Fajar merayap melalui tirai hotel sementara saya menyusun bukti-bukti secara kronologis. Ponselku menunjukkan pukul 6.47 pagi. Eva akan segera bersiap-siap berangkat kerja. Mungkin menyenandungkan lagu-lagu pernikahan sementara Harold mengawasi dari tempat tidur mereka, merencanakan langkah selanjutnya. Aku meraih ponselku dengan tangan yang mantap. Waktu untuk merahasiakan sesuatu telah berakhir. Pagi di hari Valentine membawa sinar matahari California yang sebening kristal, menembus jendela hotel saya. Ironi itu tak luput dari perhatian saya saat saya menata riwayat kriminal Harold di atas meja seperti bermain kartu dalam permainan maut. Setiap dokumen menceritakan kisah yang sama. Romansa, manipulasi, kehancuran finansial. Saya menghubungi Eva tepat pukul 7.15 pagi. Tahu dia pasti sudah bangun. Tetapi Harold mungkin masih mandi. Dia menjawab pada dering kedua, suaranya cerah dengan kegembiraan khas seorang pengantin 3 minggu sebelum pernikahannya. Selamat pagi, ayah. Tidurmu nyenyak? Makan malamnya enak, kan? Kebahagiaan dalam suaranya membuat apa yang harus kulakukan terasa semakin berat. Eva, aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Kamu sedang duduk. Aku sedang bersiap-siap kerja. Tapi ada apa? Kamu terdengar serius. Saya memegang berkas pengadilan Rebecca Martinez di tangan saya yang bebas, mendapatkan kekuatan dari upaya ayah lain yang gagal menyelamatkan putrinya. Eva, Harold meminta $50.000 untuk biaya pernikahan. Katamu dia jutawan. Keheningan menyelimuti saluran telepon bagai kawat yang tegang. Kau bohong. Harold pasti sudah bilang. Suaranya bergetar tak percaya. Sayang, dia bilang asetnya dibekukan dan dia butuh uang untuk tempat itu. Dia memaksaku berjanji untuk tidak memberitahumu. Mustahil. Harold selalu menunjukkan rekening investasinya kepadaku. Dia punya lebih dari 2 juta. Dia punya kasus penipuan di pengadilan. Sayang, aku punya dokumennya di sini. Los Angeles County. Nomor kasus CV202478891. Dia mencuri uang dari seorang wanita bernama Rebecca Martinez. Aku mendengar gerakan di latar belakang. Suara Harold bertanya ada apa. Napas Eva menjadi cepat dan pendek. Kau mengarang cerita ini karena kau tak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah dewasa. Kau tak tahan aku tak membutuhkanmu lagi. Eva, tolong lihat buktinya. Ada perempuan lain. Sarah Chen. Jennifer Walsh. Dia pernah melakukan ini sebelumnya. Polanya persis sama. Telepon itu tiba-tiba berpindah tangan. Suara halus Harold menggantikan tangisan putriku. Tuan Rich, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi tuduhan-tuduhan ini sepenuhnya salah. Saya dibebaskan dari semua tuduhan di Los Angeles. Kasusnya masih dalam proses. Harold, saya sudah menerima berkas-berkasnya. Kamu punya informasi usang dari mantan mitra bisnis yang kesal. Eva tahu yang sebenarnya tentang keuanganku. Di latar belakang, aku bisa mendengar putriku terisak. Suara Harold menjadi lebih lembut, lebih manipulatif. Sayang, ayahmu mencoba menyabotase kebahagiaan kita. Beberapa orang tua tidak bisa melepaskannya. Biar aku bicara dengan Eva. Suaraku terdengar lebih keras dari yang kumaksud. Dia terlalu sedih sekarang. Tuduhan palsu ini benar-benar menyakitinya. Suara Eva terdengar tajam, melengking karena rasa sakit dan amarah. Bisa-bisanya kau berbuat begini padaku? Bisa-bisanya kau berbohong tentang Harold hanya untuk menghancurkan pernikahanku? Aku tidak bohong. Ada foto-fotonya dengan wanita lain, cincin pertunangannya persis seperti milikmu. Kakap. Kau tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan seperti yang kau inginkan. Aku mencoba sekali lagi, suaraku bergetar. Eva, tolong lihat buktinya dulu sebelum kau menikah dengannya. Aku akan mengirimkan semuanya ke emailmu sekarang juga. Jangan datang ke pernikahanku. Aku serius.
Kau telah memilih untuk mempercayai kebohongan demi kebahagiaan putrimu sendiri. Sambungan terputus. Aku duduk menatap layar ponselku, bukti-bukti berserakan di sekitarku seperti sisa-sisa hubungan yang telah terjalin selama 28 tahun. Melalui jendela hotel, pasangan-pasangan berjalan bergandengan tangan menuju brunch hari Valentine, tanpa menyadari perang yang sedang terjadi di kamar 412. Email yang kujanjikan untuk dikirim tetap tak terkirim. Jariku terus menari-nari di atas keyboard. Harold telah memenangkan babak ini, mengubah perlindunganku menjadi penganiayaan, cintaku menjadi kendali. Tapi para ayah tak mudah menyerah. Sebulan berlalu begitu cepat sejak panggilan telepon di hari Valentine itu. 31 hari berlalu begitu saja di apartemenku di Brooklyn bagaikan hantu yang menghantui hidupnya sendiri. Berkas-berkas bukti tergeletak tak tersentuh di meja dapurku. Permukaan manilanya kini melengkung akibat cincin kopi dan hembusan napas lembab malam-malamku yang tak bisa tidur. Setiap pagi dimulai dengan cara yang sama. Mengecek ponsel untuk pesan yang tak kunjung datang, menatap foto kontak Eva hingga mataku berair. Tumpukan surat yang belum selesai di mejaku semakin tebal. Permintaan maaf yang dimulai dengan Eva yang terkasih, dan berakhir dengan kertas kusut di tempat sampahku. Foto Margaret mengawasiku dari balik mantel saat aku mengeluarkan dokumen pengadilan Harold untuk ke-100 kalinya. Mungkin aku terlalu terburu-buru, terlalu curiga. Internet bisa saja berbohong, kan? Foto-foto bisa dimanipulasi. Catatan pengadilan disalahartikan. Mungkin aku terlalu curiga. Dia wanita dewasa, bisikku ke ruangan kosong itu. Tetangga-tetanggaku mulai meninggalkan pesan suara yang mengkhawatirkan. Bu Patterson dari lantai bawah bilang aku terlihat kurus. Tukang pos bertanya apakah aku sedang bepergian, memperhatikan tumpukan surat yang belum diambil. Bahkan dokterku menelepon tentang janji temu yang terlewat yang tidak bisa kuingat jadwalnya. Tapi hari ini berbeda. Hari ini tanggal 14 Maret, dan besok putriku akan menikah dengan Harold Kensington, dengan atau tanpa restuku. Aku mengangkat bingkai perak Margaret, menelusuri senyumnya dengan ibu jariku. Margaret, apa yang akan kau lakukan? Matanya yang lembut seakan membisikkan apa yang perlu kudengar. Terkadang cinta berarti melepaskan. Mungkin dokumen pengadilan itu palsu. Mungkin perempuan-perempuan itu berbohong. Mungkin Harold benar-benar mencintai Eva, dan kecemburuanku telah mengaburkan penilaianku. Lagi pula, ayah mana yang dengan mudah menyerahkan putrinya kepada pria lain? Mungkin artikel-artikel internet itu cuma fitnah. Gumamku, akhirnya menutup map bukti. Menjelang siang, aku sudah membuat keputusan. Saya akan menghadiri pernikahan itu, memberikan restu, dan mencoba membangun kembali apa yang telah saya rusak dengan tuduhan-tuduhan saya. Toko perhiasan mahal di Fifth Avenue menyambut saya seperti teman lama. Saya membeli cincin per tunangan Margaret di sana 30 tahun yang lalu. Kado pernikahan yang saya pilih harganya lebih mahal daripada mobil kebanyakan orang. Kalung Cartier antik bertahtakan berlian yang memantulkan cahaya bak bintang yang tertangkap kamera. Pramuniaga membungkusnya dengan sutra gading dan sebuah kartu bertuliskan, untuk putriku di hari pernikahannya. Dengan sepenuh cintaku, Ayah. Di Bandara JFK, saya duduk dengan kado yang tertata rapi di pangkuan saya, berlatih pidato permintaan maaf yang saya hafalkan selama penerbangan ke San Francisco. Saya akan memberitahu Eva bahwa saya salah, bahwa Harold tampak seperti pria baik, bahwa saya hanya menginginkan kebahagiaannya. Pesawat lepas landas menuju senja yang mulai merekah, membawaku menuju apa yang kuharapkan akan menjadi rekonsiliasi. Di bawah, lampu-lampu New York meredup bagai bara api yang hampir padam, dan aku memejamkan mata, membayangkan pernikahan esok hari sebagai awal yang baru, alih-alih akhir. Mungkin para ayah bisa belajar mempercayai pilihan putri mereka, bahkan ketika pilihan itu membuat mereka takut. Fairmont San Francisco berdiri di hadapan saya bagai kue pengantin yang terbuat dari marmer dan kristal. Fasadnya dibalut spanduk-spanduk elegan yang mengumumkan perayaan Riche Kensington. Aku turun dari taksi, menggenggam erat hadiah dari Eva. Jantungku berdebar kencang di tulang rusukku saat aku membetulkan setelan jas biru tua terbaikku, yang sama yang kukenakan saat mengantarnya menuju altar wisuda kuliahnya. Para tamu undangan pernikahan berhamburan melewati pintu masuk hotel dengan gaun sutra dan tawa yang meriah,
Suara mereka berpadu dengan alunan lembut kuartet gesek yang sedang pemanasan di suatu tempat di dalam. Aku mengenali beberapa wajah. Teman sekamar Eva di kampus, kakakku Frank dari Boston, tetangga dari rumah lama kami di Queens. Lalu aku melihatnya. Wajahku sendiri menatap balik dari sebuah easel berhias di samping pintu masuk, diperbesar hingga seukuran poster dalam warna hitam putih profesional. Di bawah foto saya, kaligrafi elegan terukir kata-kata yang menghantam saya bagai hantaman fisik. Dilarang masuk. Giles Rich atas permintaan kedua mempelai. Kado pernikahan itu meluncur di jari-jari saya yang tiba-tiba terasa lemas. Tamu-tamu lain memperlambat langkah mereka, membaca papan nama dengan rasa ingin tahu yang tak nyaman sebelum bergegas melewati mereka. Beberapa melirik saya dengan simpati, mengenali pria di foto yang berdiri mematung di trotoar. "Maaf, Pak, tapi Anda tidak diharapkan di sini." Seorang petugas keamanan muncul di samping saya, suaranya profesional tetapi tidak kasar. Label namanya bertuliskan, Martinez. Mungkin dia juga punya anak perempuan. Ini putriku yang akan menikah. Kata-kata itu terucap tercekat, nyaris tak terdengar di tengah kebisingan hotel. Martinez bergerak gelisah, tangannya menyentuh si kuku dengan lembut. "Maaf sekali, tapi aku punya instruksi yang jelas. Pasangan itu cukup spesifik tentang pengaturan ini." Melalui pintu kaca, saya bisa melihat aula resepsi sedang dipersiapkan, mawar putih berjatuhan dari dudukan kristal, meja-meja ditata dengan porselen yang mungkin harganya lebih mahal daripada sewa bulanan saya. Uang $50.000 saya habiskan untuk bekerja, menciptakan keindahan yang terlarang untuk saya saksikan. Tamu-tamu lain terus mengalir di sekitar kami seperti air yang mengalir di sekitar batu. Percakapan mereka berubah menjadi bisikan-bisikan saat mereka melewati foto ayah yang dibuang itu. Beberapa tampak benar-benar terkejut. Mereka adalah orang-orang yang telah mengenal saya selama bertahun-tahun, yang telah menghadiri pesta ulang tahun dan perayaan kelulusan Eva. Kuletakkan kotak Cartier itu dengan hati-hati di samping fotoku sendiri. Balutan sutra gadingnya berkilau di atas marmer hotel yang mengilap. Berlian-berlian di dalamnya akan memantulkan cahaya dengan indah di leher Eva setiap kali ia membukanya. Sekarang aku mengerti, Harold. Sekarang aku mengerti segalanya. Martinez mundur sedikit, mungkin mendengar sesuatu yang berbahaya dalam suaraku. Tapi aku tidak marah lagi. Kemarahan itu terlalu kecil untuk apa yang kurasakan. Ini bukan sekadar penolakan. Ini penghinaan terencana yang dirancang untuk merampas setiap jengkal martabat yang mungkin bisa kuselamatkan dari hubungan kami. Harold tidak hanya memenangkan Eva. Dia memastikan aku akan dicap di depan umum sebagai ayah yang terlalu beracun untuk menghadiri pernikahan putrinya sendiri. Foto itu akan memastikan semua orang, teman, keluarga, orang asing, tahu persis betapa aku telah diusir. Aku merapikan dasiku dan mengangguk ke arah Martinez. "Bisakah kau panggilkan taksi? Aku harus sampai di Chase Bank di pusat kota sebelum mereka tutup." Petugas keamanan itu tampak lega. "Tentu saja, Pak. Segera." Sambil menunggu taksi, saya memandang wajah saya sendiri untuk terakhir kalinya, menatap balik dari kuda-kuda foto itu. Pria di foto itu masih percaya putrinya mungkin akan memaafkannya, mungkin akan memilih keluarga daripada manipulasi orang asing. Pria itu memang bodoh, tapi sekarang ia sudah belajar lebih baik. Taksi menurunkan saya di luar cabang Chase Bank di pusat kota San Francisco tepat pukul 16.30. Matahari sore menebarkan bayangan panjang di fasad granit gedung itu. Di dalam, kru hari Sabtu yang padat bergerak dengan efisiensi yang lesu, layaknya orang-orang yang menghitung jam hingga waktu tutup. Saya menghampiri meja layanan pelanggan dengan ketenangan metodis yang sama seperti yang pernah saya gunakan untuk menyelesaikan transaksi real estate senilai jutaan dolar. Bankir muda itu, yang namanya tertera Jessica, mendongak dari layar komputernya dengan sopan santun. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu hari ini?" Saya meletakkan SIM dan dokumen rekening saya di meja kerjanya yang dipoles dengan teliti dan hati-hati. Saya perlu segera membatalkan cek. Jari Jessica bergerak cepat di atas keyboard, menampilkan detail rekening saya. "Tentu, Pak. Bisakah Anda memberikan nomor dan jumlah ceknya?"
Cek nomor 2.847, $50.000 atas nama Harold Kensington. Saya mengeja nama belakangnya dengan hati-hati, memperhatikannya mengetik setiap huruf. Pak, kalau ceknya sudah diajukan untuk pembayaran, ini bisa menimbulkan masalah bagi penerimanya. Suaranya terdengar hati-hati, seperti seseorang yang pernah menghadapi pasangan yang marah dan perselisihan bisnis. Aku menatap matanya tajam. Itulah yang kuinginkan. Pemahaman terpancar di raut wajahnya. Ia pernah melihat skenario ini sebelumnya. Mitra bisnis yang dikhianati, pasangan yang selingkuh, perseteruan keluarga yang berujung pada perang finansial. Ia mengeluarkan formulir penghentian pembayaran resmi tanpa sepatah kata pun. Ada biaya pemrosesan sebesar $35 dan pembatalan akan langsung berlaku di sistem kami. Segala upaya untuk mencairkan atau menyetorkan cek ini akan ditolak. Sempurna. Saya menandatangani setiap formulir dengan tanda tangan yang sama telitinya dengan yang saya gunakan pada cek asli Harold. Ironi itu tidak luput dari perhatian saya. Pembayaran yang dihentikan sekarang sudah aktif. Pak Rich, ini nomor konfirmasi dan tanda terima Anda. Jessica menyerahkan dokumen itu kepada saya dengan efisien seperti seseorang yang mengerti bahwa balas dendam finansial membutuhkan dokumentasi yang tepat. Saya melipat struk itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dompet tepat di samping foto Eva saat wisuda kuliahnya. Di suatu tempat di seberang kota, Harold mungkin sedang meninjau detail akhir pernikahan, yakin bahwa vendornya akan dibayar, bahwa tipuannya yang rumit akan berhasil. Saat itu, upacara pernikahan kemungkinan besar sudah dimulai. Eva akan berjalan menuju altar dengan gaun apapun yang Harold yakinkan untuk dibelinya, dikelilingi para tamu yang telah melihat wajahku di poster yang memalukan itu. Kuartet gesek akan bermain, sementara fotografer mengabadikan momen-momen penuh kegembiraan dan perayaan. Namun dalam beberapa jam, ketika para catering menagih pembayaran dan para penjual bunga ingin melunasi tagihan mereka, Harold menyadari bahwa sumber pendanaan utamanya telah menguap. Pria yang selama ini mencari nafkah dengan memanipulasi uang orang lain itu akan segera merasakan bagaimana rasanya ketika permainan itu berbalik melawannya. Ada lagi yang bisa saya bantu hari ini, Pak Rich? Tanya Jessica. Tidak, terima kasih. Anda sangat membantu. Saya keluar dari bank menuju sore California yang cerah, struk konfirmasi di saku seperti senjata berpeluru. Di belakangku, sistem elektronik sudah memperbarui, menandai cek 2.847 sebagai batal, bersiap mempermalukan Harold di depan setiap vendor dan tamu di pernikahannya yang dicuri. Perjalanan taksi kembali ke bandara berlalu dalam keheningan yang memuaskan. Terkadang balas dendam terbaik hanyalah menyingkirkan fondasi dari balik kebohongan orang lain. 2 jam telah berlalu sejak saya keluar dari Chase Bank, dan di suatu tempat di seberang San Francisco, putri saya mungkin sedang menari dansa pertamanya sebagai Nyonya Harold Kensington. Saya duduk di kamar hotel, memandangi gemerlap lampu kota bagai berlian bertaburan, struk konfirmasi saya terlipat rapi di dompet bagaikan pistol berisi peluru. Ruang dansa Verman pasti akan diterangi cahaya lilin sekarang. Kuartet gesek memainkan canon karya Pachelbel, sementara Eva melayang di lantai marmer dengan gaun apapun yang Harold yakinkan untuk dibelinya. Seharusnya pikiran itu membuatku sedih. Namun, yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari saudaraku, Frank, upacaranya indah. Andai kau bisa hadir. Lalu ada pesan lagi. Terminal pembayaran bermasalah. Aneh sekali. Pesan ini dari seseorang yang tak kukenal. Mungkin vendor. Pesan ketiga membuatku tersenyum. Harold sepertinya melihat hantu. Di Vermont, Harold akan menghampiri manajer catering untuk menanyakan layanan makan malam, sambil mengeluarkan kartu American Express hitam yang ia gunakan secara dramatis pada pertemuan restoran kami yang kacau balau. Kartu yang sama yang sekarang akan ditolak dengan bunyi bip elektronik yang keras karena dana tidak mencukupi. Tuan Kensington, kami butuh pembayaran segera sebelum kami bisa menyajikan hidangan utama. Suara manajer catering terdengar profesional namun tegas. Saya sudah berurusan dengan cukup banyak vendor pernikahan untuk tahu prosedurnya. Harold akan mencoba lagi, mungkin menyalahkan kendala teknis, meminta mereka memprosesnya secara manual. Ketika gagal,
ia akan mengeluarkan kartu cadangan, masing-masing sudah mencapai batas maksimal dari skema sebelumnya. Setiap penolakan menggema di ruang dansa seperti suara tembakan. Pasti ada kesalahan. Ini tidak mungkin. Tegasnya, keringat bercucuran di dahinya meskipun ruangan dansa itu diatur suhunya dengan cermat. Saat itu, para musisi pasti sudah berhenti bermain, dan otorisasi pembayaran mereka pun ditolak. Fotografer akan mengemas peralatan mahal, sambil menjelaskan dengan nada meminta maaf bahwa kontrak harus segera diselesaikan. Bahkan penjual bunga pun akan diam-diam menyingkirkan hiasan meja, melindungi investasi mereka dari klien yang tidak mampu lagi membayar. Harold, apa yang terjadi? Kenapa semua orang pergi? Suara Eva bergetar karena bingung dan panik. Tamu-tamu lain memperhatikan kekacauan itu, teman-teman dan keluarga kaya menyaksikan dengan ngeri ketika para vendor secara sistematis membongkar pernikahan elegan yang mereka kagumi. Postingan media sosial akan beralih dari foto ucapan selamat menjadi dokumentasi yang tidak mengenakan tentang krisis keuangan yang sangat publik. Ayahmu, dia yang melakukannya. Dia merusak pernikahan kita. Suara Harold akan meninggi di antara gumaman para tamu yang kebingungan, pesonanya yang terlatih akhirnya retak di bawah tekanan. Tapi aku tak ada di sana untuk menyaksikan penghinaannya secara langsung. Aku berada 4.800 km jauhnya, kopi layanan kamar mulai dingin di meja nakasku, menyaksikan ponselku menyala dengan panggilan-panggilan yang semakin panik dari nomor yang kukenal sebagai Harold. Panggilan demi panggilan, semakin lama semakin putus asa. Kubiarkan semuanya masuk ke pesan suara. 73 panggilan tak terjawab. Kuhitung 2 kali, memperhatikan lencana notifikasi merah semakin besar setiap kali ku coba. Nomor Harold mendominasi daftar, tetapi kini foto kontak Eva muncul di sela-sela panggilannya. Senyum cerah putriku berkelebat di layar seperti sinyal darurat. Pesan suara itu menceritakan kisah yang telah kurencanakan tetapi tak bisa kusaksikan langsung. Pesan pertama Harold, yang direkam pukul 19.15, masih menunjukkan jejak kepercayaan dirinya yang terlatih. Pak Rich, sepertinya ada masalah teknis dengan sistem perbankan. Mohon Bapak bisa menelepon kembali. Pada pesan ke-15, topengnya mulai melorot. Pak, saya ingin Bapak segera menghubungi bank. Ini sangat mendesak. Pesan ke-37 menunjukkan kepanikan. Tolong, Tuan Rich, pernikahan ini berantakan. Ada kesalahan besar. Saya menuangkan segelas scotch dari minibar hotel dan duduk di kursi kulit di dekat jendela. Lampu-lampu Manhattan berkilauan di bawah, sementara di Seberang Negeri, dunia Harold Young di bangun dengan cermat rantu seketika. Pesan-pesan yang dikirim semakin putus asa. Kebisingan di latar belakang menyingkap kekacauan. Pedagang berdebat, tamu bergumam, gema hampa ruang dansa yang secara sistematis dilucuti keajaibannya. Suara Harold bergetar saat ia memohon, mengancam, dan akhirnya mengaku. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi aku bisa menjelaskan semuanya. Uangnya? Ya, aku butuh bantuan, tapi aku akan membalasmu. Kumohon, putrimu sedang menangis. Pesan 68 mengubah segalanya. Alih-alih Harold yang memohon dengan panik, aku mendengar suara Eva, parau dan pelan. Ayah, kumohon kembalilah. Harold sudah mengakui semuanya. Aku meletakkan scotchku dan menatap ponsel. Inilah momen yang kutunggu-tunggu, tetapi mendengar tangisan putriku membuat dadaku sesak oleh rasa sakit yang tak kuduga. Panggilan ke-74 datang pukul 21.43. Kali ini aku menjawab, Ayah. Suara Eva nyaris berbisik. Semuanya? Apa tepatnya yang dia katakan padamu? Tentang uang itu, tentang utang-utangnya, tentang perempuan-perempuan lain. Setiap kata terucap bagai pecahan kaca. Kau benar tentang semuanya. Kasus-kasus pengadilan, kebohongan-kebohongan itu, semuanya. Lewat telepon, aku bisa mendengar Harold di latar belakang. Suaranya melengking dan putus asa. Dia tidak mengerti. Aku mencintainya. Uang tidak penting. Aku akan kembali ke San Francisco, kataku hati-hati. Tapi aku tidak akan membayar apapun. Setelah semua yang terjadi, foto itu, penghinaan itu, aku tidak akan menulis cek lagi.
Dimengerti, Ayah. Tolong tetap di sini. Aku membutuhkanmu. Kemasi barang-barangmu, sayang. Kita bereskan sisanya besok. Setelah menutup telepon, aku memesan tiket pesawat kembali ke California. Di luar jendelaku, New York tidur nyenyak, tak menyadari bahwa 3.000 mil jauhnya, keadilan akhirnya menemukan Harold Kensington. Terkadang balas dendam terbaik adalah membiarkan seseorang mengungkapkan sifat aslinya ketika tekanan menjadi terlalu berat untuk ditanggung. 3 bulan kemudian, hawa panas musim panas memantul di trotoar Brooklyn saat saya mendengar langkah kaki yang familiar menaiki tangga apartemen saya. Melalui lubang intip, saya melihat Eva berdiri di lorong dengan 2 koper usang. Wajahnya tirus namun penuh tekad, lebih mirip putri saya daripada yang terlihat selama lebih dari setahun. Aku membuka pintu sebelum dia sempat mengetuk. Ayah, maafkan aku. Ayah benar tentang segalanya. Kata-kata itu terucap begitu saja saat dia ambruk ke pelukanku, persis seperti saat dia berumur 7 tahun dan jatuh dari sepedanya. Sayang, kau putriku. Kita akan melewati ini bersama. Aku membimbingnya ke sofa, furnitur kulit yang sama tempat mimpi buruk ini bermula lewat panggilan video bulan Januari itu. Betapa berbedanya segalanya sekarang. Berkas-berkas bukti sudah hilang, disimpan di FBI, tetapi foto Margaret masih mengawasi kami dari balik perapian. Dia mengambil hampir semuanya, rumahku, tabunganku, bahkan perhiasan nenekku. Suara Eva bergetar karena kelelahan dan malu. Setelah pernikahan kami berantakan, dia jadi putus asa. Mulai memasukkan tanda tangan saya, mengakses akun-akun yang bahkan saya tidak tahu dia menemukannya. Suara televisi bergumam di latar belakang. Saya sudah terbiasa menonton berita malam. Tiba-tiba, wajah Harold memenuhi layar, tetapi bukan foto profil bisnis palsunya yang dipoles rapi. Ini adalah foto buronan, rambutnya acak-acakan, senyumnya yang dipaksakan tergantikan oleh tatapan kosong seseorang yang rencana jahatnya akhirnya berhasil menjebaknya. Harold Kensington ditangkap karena penipuan dalam jumlah yang sangat besar. Sang pembawa acara mengumumkan dengan sikap profesional. Penyelidik federal mengatakan dia menargetkan keluarga kaya melalui hubungan romantis, mencuri lebih dari 2 juta dolar dari para korban di berbagai negara bagian. Eva menatap layar, lalu kembali menatapku. Mereka meneleponku kemarin. Aku bukan satu-satunya korbannya, kan? Rebecca Martinez, Sarah Chen, Jennifer Walsh. Aku menyebutkan nama-nama perempuan yang fotonya kucetak di kamar hotel San Francisco itu. Kalian bukan yang pertama, tapi kalian akan jadi yang terakhir. Berita itu berlanjut dengan detail yang membenarkan setiap insting saya tentang Harold. Identitas ganda, dokumen investasi palsu, pola menyasar perempuan sukses melalui aplikasi kencan, lalu menguras aset mereka secara sistematis selama 6 bulan. Harold akan bertanggung jawab atas ini. Keadilan akan ditegakkan, kataku, sambil menarik putriku lebih dekat. Investigasi federal bergerak cepat setelah rumah kartu Harold runtuh. Bukti yang kuberikan dari malam tanpa tidur di bulan Februari itu telah memberikan peta jalan awal, tetapi keputusasaan Harold setelah pernikahan telah membuatnya mengambil langkah-langkah yang semakin gegabah. Ketika kau membangun hidupmu di atas kebohongan, kebenaran punya cara untuk muncul tiba-tiba tanpa kau duga. Aku bersaksi di hadapan Dewan Yuri minggu lalu, kata Eva Pelan. Dia terancam hukuman 15 sampai 20 tahun penjara. Di luar, Brooklyn berdengung dengan irama malamnya yang familiar. Keluarga-keluarga biasa sedang menyelesaikan makan malam, membantu anak-anak mengerjakan PR, menjalani kehidupan sederhana dan jujur yang kuidam-idamkan di masa-masa tergelapku. Lalu bagaimana? Tanya Eva. Aku memandang sekeliling apartemen yang telah melindungiku melewati krisis terburuk dalam hidupku. Lalu menatap putriku, yang lebih tua, lebih bijaksana, terluka, tetapi tidak hancur. Sekarang kita bangun kembali bersama. Foto Margaret tampak tersenyum penuh terima kasih dari balik mantel. Terkadang melindungi orang yang kita cintai berarti membuat pilihan yang sulit, bahkan ketika mereka membenci kita karenanya. Namun, cinta abadi, kebenaran menang, dan keadilan, ketika akhirnya tiba, terasa lebih manis daripada balas dendam apapun. Jika Anda menyukai cerita ini,
Silakan like videonya, subscribe channelnya, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terry Macasi Tela Menonton.